Selamat datang kembali. Di Deep Dive kali ini, kita mau bahas sesuatu yang mungkin Anda lihat tiap hari, tapi belum tentu kepikiran ini bisnis serius. Nail art. Sumber kita ini opini dari seorang penikmat seni kuku. Dia lihat ada potensi gede banget di tahun 2026 nanti. Pertanyaannya gini, masa sih seni di ujung jari ini bisa jadi peluang bisnis yang jalan terus, nggak cuma tren sesaat? Nah, mari kita bongkar bareng-bareng ya. Kita lihat kenapa ini dianggap bisnis berkelanjutan. Katanya sih, kuncinya di personalisasi sama, ya udah pasti, media sosial. Betul itu. Konteksnya menarik sih. Sumber ini ngelihatnya nail art tuh udah bukan aksesoris yang dipakai sesekali aja, tapi lebih kayak kanvas harian buat ekspresi diri. Udah sama pentingnya kayak kita milih baju tiap pagi gitu loh, buat nunjukin siapa kita. Oke. Mari kita mulai dari kenapanya dulu. Sumber ini bilang ada 3 alasan kuat kenapa bisnis nail art ini kayaknya awet. Pertama, ini dianggap cara paling gampang, paling fleksibel buat ekspresiin diri. Ya kan? Ada 10 kanvas mini tuh di jari. Mau nunjukin mood apa aja bisa. Ceria, elegan, edgy, semua bisa. Nah, yang kedua, ini soal kemewahan terjangkau. Di tengah kesibukan, nail art itu bisa jadi momen me time gitu. Kemewahan kecil yang relatif gampang diakses lah. Iya, kayak self-care kecil-kecilan gitu ya. Betul. Terus yang ketiga, ini nggak bisa dipungkiri, nail art itu konten visual yang juara banget buat medsos. Foto kuku cakep dikit udah langsung bisa jadi inspirasi, bikin orang lain pengen coba juga. Kayak memperkuat siklusnya. Lihat, suka, coba, terus pamerin. Bisa dibilang ini micro-indulgence, kemewahan kecil yang tahan banting. Oke, masuk akal. Nah, sekarang kita coba intip prediksinya buat 2026. Apa nih yang bakal booming menurut sumber ini? Yang pertama, hyper-personalization dan seni lukis mini. Katanya orang bakal makin bosen sama desain pasaran. Mereka bakal cari yang detailnya unik, yang benar-benar hand-painted, dilukis tangan gitu. Yang spesifik. Oh, jadi nggak cuma stiker atau cetakan ya? Iya, kayaknya gitu. Kata kuncinya nanti nail artist personal, desain custom. Contohnya di Jogja gitu. Orang udah nyari senimannya, bukan cuma teknisinya. Ini nunjukin apresiasinya udah naik level ya. Bukan cuma warnain kuku, tapi cari skill artistik yang asli. Pelanggan pengen sesuatu yang bener-bener punya dia, karya seni mini yang personal banget. Setuju. Terus, tren kedua yang ditekankan banget, kebersihan itu kunci. Efek pandemi kemarin bikin orang jadi super sadar sama higienitas kan? Iya banget. Jadi, studio yang transparan soal sterilisasi alat misalnya, dia nunjukin pakai sterilisator medis, itu loh alat panas bertekanan tinggi kayak di dokter gigi, atau pakai alat sekali pakai, itu bakal ngebangun kepercayaan pelanggan yang kuat. Betul. Ini udah bukan nice to have lagi, tapi udah jadi ekspektasi dasar. Studio yang bisa jamin, dan penting nih, bisa ngomongin standar kebersihannya ke pelanggan, itu bakal punya nilai plus yang jelas. Ini bukan cuma soal aman, tapi bikin kita ngerasa nyaman secara psikologis juga. Bener. Selain bersih secara fisik, kenyamanan personal juga jadi fokus di tren ketiga. Home studio privat. Ternyata banyak juga yang nggak terlalu suka suasana salon yang rame. Oh ya. Iya, jadi konsep studio rumahan yang cozy, bersih, privat kata kuncinya, layanan eksklusif, suasana nyaman, booking privat, ini diprediksi bakal naik daun. Pengalamannya lebih intim, lebih tenang gitu. Menarik ya, tren ini muncul. Kayaknya nunjukin konsumen pengen lebih punya kontrol sama lingkungannya. Dan cari pengalaman yang lebih personal. Bukan sekedar transaksi jual beli jasa, tapi udah kayak ritual perawatan diri yang tenang. Nah, itu dia. Terus yang keempat, munculnya desain minimalis tapi bercerita. Jadi, selain desain yang heboh dan rumit, bakal ada tempat juga buat gaya yang lebih simple tapi ada maknanya. Contohnya gimana tuh? Kayak micro French itu garis tipis, elegan di ujung kuku. Atau abstract lines, garis-garis acak tapi artistik. Atau gaya minimalis nail art lainnya lah. Prinsipnya, kurang itu lebih, tapi tetap kerasa personal gitu. Iya. Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, tren home studio sama desain bercerita ini sebenarnya nunjuk ke arah yang sama, yaitu pergeseran dari sekedar tampilan luar, estetikanya aja, ke pengalaman dan makna. Pelanggan kayaknya cari koneksi, kenyamanan, dan ada cerita di balik layanan yang mereka dapat. Oke, jadi
Kalau misal ada yang dengerin ini dan tertarik nih mau mulai bisnis nail art, apa saran praktis dari sumber ini? Ada 3 poin utama. Pertama, fokus pada spesialisasi. Jangan jadi palu gada, apa lu mau gua ada. Iya bener. Pilih satu aja keunggulan yang jelas. Misalnya Anda jago banget custom hand painting yang detail, atau studio Anda paling juara soal kebersihan. Fokus ya kuncinya. Betul. Kedua, bangun portofolio digital yang kuat. Udah nggak bisa ditawar lagi nih. Instagram, TikTok itu etalase utama. Tunjukin prosesnya, detail karyanya, suasana studionya, testimoni pelanggan. Biarin gambar dan video yang bicara. Visual banget soalnya ya. Iya. Terus ketiga, hargai kualitas Anda. Kalau Anda memang nawarin keahlian, kebersihan top, pengalaman personal yang premium, ya jangan takut pasang harga yang sesuai. Pelanggan yang cerdas dan cari nilai lebih, pasti bakal ngerti kok. Nah, ini menarik. 3 tips ini kan langsung nyambung sama tren yang tadi kita bahas. Spesialisasi, jawab kebutuhan personalisasi. Portofolio digital itu cara pakai kekuatan medsos. Terus harga yang sesuai itu cerminan nilai tambah dari kebersihan dan pengalaman privat tadi. Semuanya nyambung. Sip. Jadi, kesimpulan utamanya apa nih dari deep dive kita kali ini? Sumber opini ini pesannya jelas banget. Masa depan bisnis nail art itu nggak ditentukan siapa yang paling murah. Tapi, siapa yang bisa konsisten kasih 3 hal. Karya, maksudnya skill artistik yang asli, kepercayaan, terutama soal higienitas tadi, dan kenyamanan, pengalaman personal yang bikin puas. Peluangnya terbuka lebar banget buat Anda yang punya passion dan telaten. Nah, sebagai penutup, mungkin ya ada satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Setelah denger ini semua, coba deh pikirin lagi, dalam layanan personal lain apa aja ya, mungkin potong rambut, pijat, atau lainnya, Anda mulai nggak sih benar-benar menghargai kombinasi antara 3 hal tadi? Keahlian spesifik